Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'arrikhu wal mufassiru rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa amma yaumul khitamih, dan adapun hari khotam, hari terakhir turunnya Al-Quran, faqad qala at-Tabari, maka sungguh Imam At-Tabari telah berkata fi ta'wili qaulihi ta'ala, di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menafsirkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Qalu, maka para ulama berkata, wa kana dzalika yauma Arafah. Hal itu, turunnya ayat terakhir itu ialah terjadi di hari Arafah. Ama hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada, yaitu di tahun ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Wa qalu, dan ulama berkata, lam yunazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayati syai'un minal faraidi. Tidak diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini syai'un minal faraidi. Tidak ada satu ayat pun yang turun setelah ayat ini yang menerangkan tentang kefarduan, kewajiban, hukum ahkam. Wala tahlili syai'in, tidak ada ayat yang turun yang menjelaskan tentang halal haram, wala tahrimihi, dan tentang haram, ya hukum ahkam lah. Tidak ada ayat hukum ahkam yang turun setelah turunnya ayat tadi, setelah turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'ish ba'da nuzul hadhil ayati illa 81 lailatan. Setelah turunnya ayat ini, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, sisa umur Nabi ialah 81 malam. Sisa umur beliau 81 malam. Ini setelah ini wafat sudah. Kemudian waruya dzalika an Ibnu Abbas, hal itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Wasada dan Imam As-Sada, wa Ibnu Jurayj dan Ibnu Jurayj. Warawan Naisaburi, dan An-Naisaburi meriwayatkan fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu qara'a hadhil ayatah, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad annahu qara'a hadhil ayata wa ma'ahu yahudiyun. Faqala al-yahudi law nazalat alaina fi yaumin latakhadnahu 'idan. Ibnu Abbas berkata begini, annahu, sesungguhnya Ibnu Abbas qara'a, An-Naisaburi berkata, annahu, sesungguhnya Ibnu Abbas qara'a, ialah telah membaca, siapa Ibnu Abbas, hadil ayatah, terhadap ayat ini, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa ma'ahu yahudiyun. Pada waktu itu di sampingnya Ibnu Abbas itu ada orang Yahudi. Faqala al-yahudi, jadi Yahudi itu tadi mendengar pembacaan al-yawma akmaltu lakum dinakum yang dibacakan oleh Ibnu Abbas. Faqala al-yahudi, maka Yahudi berkata, lau nazalat alaina fi yaumin, seandainya ayat ini turun atas kami di suatu hari, latakhadnahu 'idan, maka hari turunnya ayat ini akan kami jadikan 'idan, sebagai hari lebaran. Jadi akan dirayakan hari turunnya ayat ini, kata Yahudi, seandainya turun pada kami. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, innaha nazalat fi 'idaini, sesungguhnya ayat ini, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah turun di dua lebaran, uttufiqa, yang bersamaan, yaitu fi yaumin wahidin, di hari yang sama, di hari yang satu,
fi yaumi jum'atin, yaitu di hari Jumat, wa faqa yauma Arafah, yang bertepatan dengan hari Arafah. Ini apa, yaumul khitam ini ya. Jadi inilah ayat yang terakhir turun kepada baginda Nabi. Meskipun nanti ada apa versi yang lain yang menjelaskan tentang bahwa masih ada ayat yang turun setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum, tapi tidak terkait dengan ayat yang hukum ahkam ya. Masih ada. Bisa Anda baca sendiri dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Ali As-Sabuni. Terus wa kana tanjimul Quran matharul i'tiradi minal musyrikin. Turunnya Al-Quran dengan cara diangsur itu mengakibatkan terjadinya pertentangan minal musyrikin, dari kalangan beberapa orang musyrik. Wa qad dzakara dzalikal Qur'an, dan hal itu telah disebutkan oleh Al-Quran. Namun wa ajaba anhu, dan Al-Quran telah menjawab pertentangan mereka. Faqala, maka Allah berfirman fi suratul Furqan, di dalam surah Al-Furqan, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattallahu tartila. Jadi orang-orang kafir itu memang pernah berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus sebagaimana Taurat, Injil ya, kok turunnya diangsur-angsur. Namun dijawab oleh Allah, linutsabbita bihi fu'adaka, tujuannya adalah untuk agar aku dengan Al-Quran ini bisa memantapkan hati kamu wahai Muhammad. Wa tallahu tartila, dan aku bisa membacakan Al-Quran ini dengan tartil. Ini tujuan Al-Quran diturunkan secara berangsur, tidak sekaligus. Wa qala fi suratul Isra'i, dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra', wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Jadi aku pisahkan turunnya Al-Quran ini, artinya aku turunkan Quran ini secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Litaqra'ahu 'alan nasi, agar kamu Muhammad dapat membacakan Quran ini atas manusia secara dengan sedikit-sedikit, agar kamu mampu membacakan Al-Quran ini kepada manusia, atas manusia, ala muktsin, atas kemantapan, tidak susu. Wa nazzalnahu tanzila, dan aku telah turunkan Al-Quran ini dengan proses penurunan yang sungguh-sungguh, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita ini alasan Al-Quran diturunkan berangsur, dijawab sendiri oleh Allah. Pertama, linutsabbita bihi fu'adaka wa tallahu tartila, dan litaqra'ahu 'alan nas 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Sekarang kita berlanjut pada masa turunnya Al-Quran yang terbagi menjadi dua bagian. Namun kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.